Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini jam pertama materi ini, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa dulu. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Hanya sebagai informasi, pada hari ini teman Anda ya. Entar ya. Teman Anda kelas 11 MIPA 3 Aulia Nisa pada hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Al-Fatihah, semoga dosa-dosa dia diampuni oleh Allah, amal baiknya diterima di sisi Allah. Ya. Kita mari baca Al-Fatihah. Ya. Sudah saya. Oke. Di situ nanti terserah untuk Anda bagaimana yang dekat. Sakitnya apa saya belum tahu, ini informasi dari wali kelas MIPA 3 dari Bu Rosi. Nanti setelah ini saya konfirmasi sakitnya apa. Ya. Pada hari ini kita melakukan pertemuan yang kedua. Ya. Pada topik ini kemarin sudah kita bicarakan, adalah topik ini babnya adalah dinamika rotasi ya. Dinamika rotasi itu ada 6 yang mau dibicarakan. Yang satu apa? Momen gaya. Ini sudah ya kemarin. Yang kedua, momen inersia. Ini yang akan dibicarakan hari ini. Yang ketiga, ya, momentum sudut. Dan energi kinetik rotasi. Yang keempat, dinamika rotasi. Yang kelima apa? Keseimbangan. Bisa dilihat nggak ini tulisannya? Bisa? Bisa, Pak. Oke, titik. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita bicarakan yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah momen inersia. Ya. Apa definisi arti daripada momen? Puntiran atau putaran. Ya, bagus. Ada ingat ya? Puntiran atau putaran.
Inersia. Apa inersia? Kelembaman atau kemalasan. Atau Ya, kemalasan. bagus sekali ya. Kelembaman atau kemalasan. Ya. Jadi momen inersia adalah puntiran atau putaran. Putaran itu selalu punya poros. Putaran terhadap poros untuk kelembaman ya. Putaran terhadap poros terhadap kelembaman. Ya, inilah apa yang dikatakan ini. Jadi benda itu malas. Karena kemalasan atau kelembaman, kita ingat pada hukum 1 Newton, ini kan, apabila benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap akan mempertahankan keadaannya. Jadi kalau benda diam, dia akan diam terus. Ini bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau bergerak dengan kecepatan tetap kan ini sama. Delta V-nya berapa? 0. Berarti A-nya sama dengan 0. Ini akan mempertahankan keadaannya, gitu loh. Jadi ini hal itu akan berubah. Seperti kita bumi berputar pada porosnya itu satu kali putaran kan 24 jam. Itu kan berputar ajak. Itu dikatakan juga kemalasan itu. Ya. Yang tepat bumi berputar pada porosnya adalah 23 jam 56 menit 4 detik. Maka dibulatkan 24 jam. Itu ya. Oke, di situ. Sekarang akan kita bicarakan dulu benda berputar sebuah partikel. Partikel itu titik. Benda yang dianggap kecil terhadap lingkungannya itu dianggap partikel. Iya. Gitu ya. Yang lihat terhadap lingkungannya. Gitu loh. Oke. Nah, apa? Sekarang putaran momen inersia terhadap partikel. Bisa pusat putarannya itu berupa garis. Nah, ini apa? Ini pusat putar. Pusat putar. Nah, di sini ada sebuah partikel. Ini partikel. Ini kalau mutarnya begini. Oke. Yang dikatakan itu kita harus tahu apa? Jaraknya itu berapa? R-nya D-nya itu berapa? Ini yang dikatakan D. Ya. D itu apa? Jarak partikel
terhadap pusat putar. Nah, kan pusat putar ini, kalau ini bentuknya itu sebuah batang atau sebuah itu, kok sebuah batang bisa enggak? Ya, contoh suatu garis, maaf bukan batang, suatu garis, pintu. Pintu itu kan punya dua engsel, itu kan tarik garis. Itu adalah sebuah garis, pusat perputarannya. Nah, jaraknya itu D-nya itu jarak partikel pada pusat putar itu dari partikel ke pusat putarnya yang diambil tegak lurus. Ya. Tapi kalau pusat putarnya itu adalah sebuah titik, ini pusat putar. Itu sebuah titik. Dan partikelnya itu ini. Ya. Inilah D. Kalau pusat putarnya berupa titik. Ya, bisa juga sewaktu Anda ada mobil-mobilan ditarik pada pusatnya, tidak akan berputar pada sebuah titik. Ya. Massa partikel itu M. Ya, massa partikel itu M. Maka besar momen inersia itu disimbolkan dalam bentuk I. Itu sama dengan D kuadrat N. Itu ya. Ini ya, I. I-nya itu adalah momen inersia. Ya. M-nya adalah massa. D-nya ini ya. Jadi ini tahu. Anda sepahami bagaimana menentukan sebuah D-nya tersebut. Untuk materi yang panjang ada itu silahkan sebelum Anda ngerjakan ini, kami kan sudah ngirim materi yang bentuk video dengan contoh-contoh soal, itu kamu pelajarin. Setelah kamu pelajari, sewaktu meeting ini, kalau Anda mengalami kesulitan, silakan tanyakan, gitu loh, maksud saya. Nanti nggak lama ini kita kirimkan momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Tolong Anda pelajari dulu. Nanti udah selesai, Anda ada kesulitan, Anda tanyakan. Ya, oke. Sebelum lanjut yang kemarin masih banyak kesalahan di dalam momen gaya. Kesalahannya itu adalah seperti nomor 4 itu banyak yang salah. Ya, bahwa yang dikatakan lengan gaya dengan gaya itu harus tegak lurus. Ya. Kalau nanti ini sudah terkumpul semua, kalau Anda setuju, saya akan bahas PR-nya itu yang momen inersia secara meeting. Setuju enggak? Anda deh? Setuju, Pak. Ya, kalau momen inersia itu kan banyak yang salah. Tapi nanti kita ambilkan di Word jam ini, kita sampaikan secara meeting. Ada setuju enggak? Setuju, Pak. Ya, maksudnya biar Anda tahu, aku nggarap tuh salahnya di mana gitu loh. Aku kok hanya dapat nilai sekian gitu loh. Kita kan belak-belakan gitu loh maksud saya. Anda bisa memperbaiki nilainya.
Oke ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus yang belum mengumpulkan tugas sampai hari ini, berarti nilai maksimalnya 75 ya. Ada berapa anak yang belum kumpulkan? Ini kita hapus. Terus ada yang harus Anda hafalkan. Ya. Ini tabel yang berhadapan ini kamu harus hafal. Ingat ya, harus hafal. Oke. Nanti untuk membicarakan materi berikutnya. Ya. Untuk momentum sudut, energi kinetik rotasi, sama dinotasi, ini harus hafal ini. Tabel ini. Ini adalah gambarnya adalah batang homogen pejal dengan panjang L. Letak sumbu putarnya itu melalui pusat ini. Melalui pusat ini kan panjangnya L. Ya. I itu momen inersia. Itu besarnya 1/12 ml kuadrat. Ya. 1/12 ml kuadrat. Ya, saya tidak buktikan asal-usul ini. Nanti saya jadi guru matematik ya. 1/12 ml kuadrat. Ya, panjangnya ini. Tolong dihafalkan. Tapi kalau di tepi, ini bukan 1/12, tapi 1/3. Ya. Ini nih. Nanti kita beritahu triknya di sini bagaimana. Ini kelihatan nggak ini? Tulisannya juga kelihatan nggak? Apa kecilan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Kelihatan, Pak. Oke ya. Sekarang batang mungkin. Sekarang kalau ini silinder tipis berongga dan jari R, di silinder tipis ya, berongga dan jari R, ini jarinya R. Ya, pusatnya melalui sumbunya. Rumusnya I sama dengan mr kuadrat. Silinder tipis. Ya. Mungkin ya. Contoh apa? Silinder tipis, cewek ada yang pakai itu. Apa? Cincin. Itu silinder tipis. Ya. Oke. Silinder tebal berongga dan jari dalam R1 dan dari luar R2. Ya, melalui sumbunya. I sama dengan setengah M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Silinder tebal berongga dan jari R1 dan dalam R1 dan luar R2. Contohnya apa? Sekarang sudah jarang Anda dapatin ya. Itu loh ya. Kalau yang di rumah masih ada sumur yang digali itu loh. Itu kan pakai embernya kan pakai kerekan. Nah, kerekannya itu adalah silinder tebal berongga. Atau mungkin Anda banyak juga pada katrol-katrol itu kan juga menggunakan katrolnya itulah yang dikatakan silinder pejal berongga. Ya, banyak itu yang naik di bangunan-bangunan tersebut. Silinder pejal dengan jari R. Pejal, arti daripada pejal itu berisi. Ya, Anda telah mengenal bola untuk tolak peluru. Itu kan dalamnya nggak ada rongga, itu dikatakan pejal. Tapi bola voli itu berongga. Itu ya. Jadi rongga itu isinya pejal itu isi total itu. Yang lain sumbunya I sama dengan setengah mr kuadrat. Ya. Jadi bagaimana untuk mengapakan? Nanti aja untuk mengapakannya. Yang ini jarang keluar ini. Silinder pejal dan jari R melalui pusatnya.
1/4 mr kuadrat plus 1/12 ml kuadrat. Terus untuk bola pecah dengan jari R, pecah melalui pusat itu 1/I2/5 mr kuadrat. Ini jawaban R itu jari. Kalau bola berongga dengan jari R itu 2/3. Oke. Sekarang kita perhatikan antara bola pecah, bola berongga ya, dengan batang homogen itu homogen itu pecah dengan silinder tebal ya, silinder tipis dan silinder pecah ya, silinder tipis dan silinder pecah. Silinder tipis dan silinder pecah, I-nya ini I mr kuadrat, I setengah mr kuadrat. Besar mana antara I mr kuadrat dan I sama dengan setengah mr kuadrat? I mr kuadrat dan I sama dengan setengah mr kuadrat, besar mana? Ayo, besar mana anakku? 12 ini ya angkanya ya. Ini kan 1, ini setengah. Ya. Besaran 1 mr kuadrat. Ya kan? Besar Ya, Pak. mr kuadrat ini ya, yang besar ya. Ya, Pak. Nah, jadi kalau ini tipis, itu momen inersianya lebih besar. Ini 1, ini setengah. Coba banding dengan bola ini. Ini bola pejal. Bola pejalnya dan jari R ini bola berongga. Ya. Berarti yang berongga atau tipis itu lebih besar. Ini 2/5, ini 2/3. Mudeng ya, tunggu ngapalaken. Kon bingung ya, suatu saat kita ulangan ya. Aku untuk bola itu 2/5 atau 2/3 ya gitu loh. Oh, pecah. Yang pecah yang mana? Oh, kalau yang tipis itu lebih besar. Berarti yang lebih tipis itu 2/3 di berongga. Gitu loh. Ya, oke. Untuk ini kita bahas pada berikutnya ya. Tolong ini tabel ini kamu hafalkan. Tabel ini kamu hafalkan. Oke. Dan Anda bisa catat ini ya. Pelan-pelan nanti. Oke. Sekarang akan kita bicarakan. Kita langsung aja dengan praktek saja. Apabila ada batang, kita buat warna hitam. Ini diputar di pusatnya. Ya. Saat ini diputar di pusatnya, Anda sudah tahu nih, I-nya 1/12 ml kuadrat. Ya. Itu dapat I0 di pusatnya. I0 1/12 ml. L ini panjang ini ya. Panjang itu L. Oke. Kalau ini apa? Ambil.
hapus. Pusat putarnya ini dipindahkan. Ya. Pindahkan di sini. Pusat putarnya. Berarti ini I1. Ya. Ini kan kalau di tengah kan 1/12 ml kuadrat. Ini kita pindah di pinggir. Itu nah, I1-nya itu berapa? Itu. Banyak. Ini dinamakan D. D itu adalah jarak momen inersia baru dengan momen inersia pusat. Ya. D itu jarak inersia baru ini. Oke. Maka bahwa I1-nya yang berapa? Ini langsung dirumuskan saja bahwa I1 manusia yang baru itu sama dengan I0 ya plus D kuadrat N. Ya, D kuadrat N. Oke. Bisa pahami ya? Ini rumus asal rumus. Ini tak kotai dulu di rumus. Kita masukkan I1 di bentar rubah warnanya. I1 ini I0. I0 diganti, coba diganti. Berapa I0-nya? 1/12 ml kuadrat. Ya. Apabila panjang ini L, maka panjang D ini berapa? Nah, ini kan L, D-nya di tengah-tengah, berarti panjang D berapa? Ayo berapa? Setengah L. Paham nggak? Ini kan panjangnya L. Ya. Nah ini sampai sini kan separuh nih. Kan ini di tengah-tengah. Berarti kan D ini sama dengan setengah L. D plus D-nya kita ganti dengan setengah L dikuadratkan kalikan M. Oke. Berarti ini sama dengan 1/12 ml kuadrat ya. Setengah L dikuadratkan berapa? Ayo. Setengah L dikuadratkan 1/4 ya, 1/4 apa? L. Benar, 1/4 L kuadrat ya. Bagus. Ya. Maka ini kan ml kuadrat ini dolawalik kan sama. 3/12 ditambah 1/4 gitu ml kuadrat. Berarti I1 sama dengan
Ini penyebutnya dibuat per 12 ya kan. Ini ml, yang ini kan 1. Ini berapa ini sini? Jadi berapa ini? 4 ke 12 kali berapa? 4 sampai 12 dikalikan berapa? 3. 3 ya. Berarti sini 3 ya. Mudeng ya? Iya, Pak. Sini 3. Berarti 1 tambah 3 4. Jadi 4 per 12 ml kuadrat. 4 per 12 itu sepertiga ml kuadrat. Itu loh. Ya. Ini kan berada di ujung kan? Ya, button di ujung. Silahkan checking tadi data itu. Ini di ujung. Sepertiga ml kuadrat itu caranya. Itu ya. Bisa juga ya. Kalau soalnya begini sekarang. Ini kita ambil ini lagi. Ini kan diketa I0-nya di sini. Sekarang kalau I-nya itu posisinya di sini. Ini misalkan apa? Tabat I2 ya. I1 boleh, I2 boleh kan untuk membedakan ini dari 1. Oke. Nah, panjang dari tepi ke sini, dari pusat putar ini, misalkan apa? 1/6L. Ya. Rumusnya D ini itu jarak momen inersia baru dengan momen inersia pusat. Jadi T kan yang pusatnya I0. Ya. Berarti Anda harus mencari apa? D-nya dulu, ojo terjebak loh ya. Berarti ini jangan terjebak. Ya. Dicari D-nya. Itu ya. Ini depan tak, Bos? Panjang sini sampai sini kan berapa? Setengah L. Ini ke sini 1/6L. Berarti D ini berapa? Sampai berapa D-nya? D ini saya sini. Nah ini 1/6L. Berarti D ini berapa? Berapa? Setengah L. Gitu loh. Setengah kan panjang ini. Ini panjang ini kan setengah L. Dikurangi berapa? 1/6L min 1/6L gitu loh. Berarti setengah dikurangi 1/6. Ini kurang bagus tulisannya. Nah, dibuat per 6 ya. Ini 3/6L dikurangi 1/6L. Berarti berapa? 2/6L sama dengan 1/3L. Berarti I2 sama dengan I0 plus apa? D kuadrat N. Ya. Anda tahu ya? D-nya ini ya. Anda lihat sendiri sama dengan di atas ini ya. Sama persis. Oke? Ini kalau geser-geser.
karena itu yang dikit. Sekarang kita akan bilang apabila bentuknya ini pada bulan. Ini pusat putarnya di sini. Ini bola pejal ya. Kita bicarakan di sini. Pada bola pejal. Pusat putarnya di pusat. I-nya kan 2/5 mr kuadrat. I-nya 2/5 mr kuadrat. Ini I0-nya. Oke. Kalau di sini akan kita geser. Kalau kita pindah pusatnya ke sini ke I1, di sini kan ada D. Ya. D-nya sama berapa ini D-nya? Ya. D-nya itu di pusat ke sini kan di tepi kan? Berarti D-nya itu sama dengan R. Gitu ya. Maka bahwa I1 itu sama dengan I0 plus DM kuadrat. Ya. I1-nya itu kan 2/5 mr kuadrat. Ya kan? Ini salah balik, ini maaf. Kesan saya D kuadrat M. D kuadrat M. Jadi plus D-nya kan R, berarti R kuadrat M. Itu loh. Berarti supaya ini enak, ini dibuat ini kan 1, berarti 5/5 ya. Dipisahkan di sini. Akhirnya didapatkan berapa ya ini? Merah ya, sorry ya. 7/5 M, ini kurang kuadrat, mr kuadrat. Ini sama ini loh. Oke. Ya. Oke. Udah ya? Ada kan? Ini saya hapus.
Kalau ini kita bicarakan lagi sebuah cakram pejal atau silinder pejal. Ini pusat putarnya di tengah. Agak lain nih. Ini ada dua benda, ini I1. I1-nya itu bentuknya cakram. Aslinya itu silinder pejal. Kalau silinder pejal itu minusnya setengah M R kuadrat. R-nya jari. Nah, M-nya itu M1 misalkan ini. Nah, M1. Kenapa M1? Apabila di ujung ini di ujung ini ada sebuah partikel ya dengan massa M2, karena dia berada di tepi cakram dan cakramnya ini berputar, maka ini kan ikut berputar ya nak? Pada partikel Anda sudah ketahui, berarti di sini ada dua buah momen inersia. Momen inersia dari sebuah partikel dan momen inersia dari sebuah cakram atau silinder pejal. Berarti ini dengan I itu sama dengan I1 plus I2. Nah, ini kan D. Nah, D-nya itu sama dengan R. Nah, untuk benda I1-nya kan Anda sudah tahu. Ini kan setengah M1 R kuadrat. Tapi untuk partikel ini itu kan masanya M2, berarti M2 R kuadrat. Oke, ini apabila berada di tepi. Nek jumlahnya 1, nek jumlahnya 4 ya ini banyak. Kalau itu nanti di tengah, ya ini dari pusat nih ngitungnya. Paham nggak? Ya tolong nanti soal dilatih ya. Itu ada pertanyaan anak saya? Halo? I-nya itu momen inersia. D-nya itu jarak, nah ini partikel, jarak partikel dengan pusat putar. Itu? Bagaimana anak saya? Ada pertanyaan? Terus ikut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan ini saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.